Rasuluh amma ba'du. Segenap jamaah subuh rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah atas izin dan berkenan Allah maka subuh kali ini kita dianugerahi kesehatan sehingga dimampukan hadir di masjid yang kita cintai ini, dan alhamdulillah sudah bersama-sama kita laksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga Allah akan limpahkan barokah kepada kita pada hari ini, hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, saat kita berbicara mengenai ahlus sunnah itu tentu saja ada makna yang mesti kita pahami. Karena jangan sampai saat kita mengatakan diri kita ahlus sunnah, lalu kita katakan orang bukan ahlus sunnah, tentu itu akan memancing hal-hal yang kadang-kadang berkepanjangan dalam perdebatan. Nah, pada subuh kali ini Ustadz Ahmad Zain An-Najah akan mengupas tuntas mengenai pengertian ahlus sunnah ini seperti apa, sehingga mudah-mudahan kita akan mendapatkan wawasan yang terang benderang mengenai ahlus sunnah ini. Kajian akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam ke depan sampai datang waktu suruk. Dan kita lanjutkan dengan tanya jawab kepada Ustadz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzalika rabbil alamin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu lahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid An-Nikmah Citra Grand yang kami hormati. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini, hari Ahad kelima. Hari Ahad kelima kita bisa bertemu kembali untuk mengikuti kajian rutin kuliah subuh yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Maka kita berdoa agar langkah kita ke masjid ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah sampai suruk kita akan membahas tentang makna as-sunnah. Pada pertemuan yang lalu, Bapak dan Ibu sekalian, kita telah membahas makna sunnah secara bahasa. Sebelumnya, untuk setiap malam Ahad, malam Ahad keempat, kita membahas fikih masjid. Udah rutin dan udah sampai bab tentang salat tahiyatul masjid, dan membahas tentang hal-hal yang dibolehkan dilakukan di masjid. Itu kalau malam Ahad. Adapun Ahad pagi kelima, pertemuannya mungkin 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, kita membahas buku tentang mengenal ahlus sunnah wal jamaah. Mengenal ahlus sunnah wal jamaah ini tentunya panjang. Kita akan membahas diantaranya makna sunnah secara bahasa, secara istilah. Kemudian kita akan membahas makna al-jamaah secara bahasa dan secara istilah. Kemudian nanti kita akan membahas juga nama-nama ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian sejarah ahlus sunnah wal jamaah. Setelah itu kita akan membahas tingkatan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian baru membahas sifat-sifat ahlus sunnah wal jamaah. Dan bab terakhir kita akan membahas prinsip-prinsip ahlus sunnah di dalam memahami akidah dan perbedaannya dengan
kelompok-kelompok yang sesat selain Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dilihat dari tema-tema tadi, kelihatannya butuh lebih dari 2 tahun kita akan bahas ini, karena pertemuannya 3 bulan sekali, Ahad ke-5. Hadirin rahimakumullah, untuk mengingatkan kembali memori kita pada bulan Agustus, ya, tanggal 29 Agustus kalau nggak salah, Ahad ke-5 dari bulan Agustus, kita telah membahas as-sunnah secara bahasa. Ini kira-kira yang masih ingat siapa ya? As-sunnah secara bahasa artinya apa, Pak? Atau artinya ada berapa? As-sunnah secara bahasa. Apa sih secara bahasa, secara istilah? Secara bahasa itu maksudnya bahasa Arab, satu kata bahasa Arab, maknanya yang sering dipakai oleh orang sehari-hari apa? Yang dipakai oleh Al-Quran dan Sunnah apa? Maknanya sunnah. Dalam Al-Quran kita menemukan beberapa kata sunnah. Di antaranya umpamanya ya, surat Al-Ahzab ayat 38. Maka na'alan nabiyyi min kharajin fima faradallahu lah sunnah sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Di sini ada kata-kata sunnatullah. Apa sih sunnatullah? Sunnah Allah. Apa itu sunnah Allah? Nah, ini pentingnya kita memahami makna perkata daripada ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita terjemahkan secara bebas, sunnatullah itu adalah hukum-hukum Allah di dalam kehidupan manusia. Lebih sederhananya lagi, kita katakan sunnatullah itu hukum alam. Hukum alam yang Allah tetapkan dalam hidup ini. Itu hukum alam. Hukum alam itu hukum sebab akibat. Mamanya kalau orang memukul kaca, maka kaca itu pecah, kan gitu. Itu Pak ya. Kalau orang naik kendaraan ngebut, ya, itu bisa nabrak orang. Itu sunnatullah, sesuatu yang Allah letakkan antara sebab dan akibat. Maka kalau kita paham ayat ini, kalau kita terjemahkan ayat ini, tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Jadi Nabi itu tidak boleh merasa keberatan dengan perintah Allah. Itu maksudnya menyinggung kita juga. Jangan merasa keberatan jika Allah memerintahkan kita. Ya. Maksudnya apa di sini? Itu ceritanya Pak, ya ceritanya ini surat Ahzab ini ceritanya bahwa Nabi Muhammad SAW itu disuruh menikahi anak mantan istri anak angkatnya. Mantan istri anak angkatnya. Siapa anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa Pak? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu anak angkat sebelum dilarang. Dulu anak angkat boleh, sekarang enggak boleh. Maka bapak-bapak yang punya anak angkat itu enggak boleh Pak ya, mengangkat anak. Bukan mengangkat anak-anaknya diangkat itu enggak. Ngangkat botol gitu enggak. Bukan mengangkat anak. Anak orang lain kita akui sebagai anak kita, itu enggak boleh, haram hukumnya. Kalau adopsi anak, ya adopsi anak itu sama anak angkat, cuma pakai bahasa yang lebih keren, adopsi anak. Itu enggak boleh dalam Islam. Lebih bagaimana Ustaz? Selama ini saya punya anak angkat. Nah, makanya di sini enggak boleh. Kalau mau mengangkat anak, yang dibolehkan dalam Islam adalah sekedar mengasuh, sekedar membiayai, ya sekedar merawat, tetapi jangan dinisbahkan anak itu kepada kita.
yang mengasuh. Dulu Zaid bin Harisah itu namanya bukan Zaid bin Harisah, Pak. Namanya dulu siapa, Pak? Zaid bin Harisah? Ada yang tahu, Pak? Zaid bin Muhammad. Zaid anaknya Muhammad. Padahal itu bukan anaknya Muhammad. Nah, ini enggak boleh, Pak. Enggak boleh menisbahkan seorang anak kepada yang bukan bapaknya. Ya, tidak boleh di sini menisbahkan. Ya, tetapi kalau mengangkat, maksudnya kalau merawat itu boleh, mengasuh boleh. Maka lebih tepat kalau kita katakan anak asuh, ya, anak asuh. Jadi kata-kata adopsi sebaiknya diganti dengan anak asuh. Makanya anak angkat itu tidak mewarisi, tidak boleh mewarisi kekayaan atau harta bapak angkatnya. Tidak boleh. Tidak boleh juga bapaknya menikahkan atau jadi wali daripada anak angkat ini atau anak asuh ini. Karena dia bukan orang lain, maksudnya bukan anaknya sendiri, dia anak orang lain. Maka kemudian turunlah surat Al-Ahzab. Surat ke-33 itu, ya, itu dimulai dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqina innallaha kana aliman hakima. Wattabi' ma yuha ilaika mir rabbika innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai Nabi, jangan engkau taat kepada orang kafir dan orang munafik. Yang kedua, ikutilah, taatlah kepada wahyu yang diturunkan kepadamu. Ini muqaddimah. Habis itu ayat ketiga, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum wa ma ja'ala azwajakum allati tudahiruna minhunna ummahatikum. Jadi ada larangan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menjadikan ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Tidak mungkin Allah menjadikan seorang laki-laki mempunyai dua hati di dalam dirinya. Maksudnya dua hati itu tidak mungkin mempunyai anak, ya, bukan anaknya jadi anaknya, itu maksudnya. Dua hati ini bukan anaknya, tapi dijadikan anaknya. Ini namanya dua hati di dalam diri seseorang. Dan dia juga tidak boleh menjadikan, atau Allah melarang menjadikan istri yang didihar itu seperti ibunya. Ibunya maksudnya begini. Dulu orang-orang jahiliyah menganggap kalau marah sama istrinya, dia kesal, dia mengatakan, wahai istriku, kamu itu seperti punggung ibuku. Seperti punggung ibuku itu, saya haram menggauli kamu sebagaimana saya haram menggauli ibuku. Jadi istrinya itu dianggap ibunya, ini juga enggak boleh. Dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Itu perkataan kalian melalui mulut-mulut kalian yang tidak benar. Tetapi yang benar adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kira-kira makna dari awal surat Al-Ahzab. Maka kemudian Pak, urutannya sampai ayat 38 Allah berfirman, tidak layak seorang nabi menolak perintah Allah. Perintahnya Allah apa? Zaid bin Harisah yang tadinya adalah anak angkatnya kemudian dihapus menjadi Zaid bin Muhammad, dihapus menjadi Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini kemudian menikah dengan Zainab binti Jahsh.
Zainab binti Jahsh. Sama-sama Quraisy. Jadi maksudnya Zainab binti Jahsh itu Quraisy, kedudukannya tinggi, sama-sama Rasulullah SAW, karena Rasulullah juga dari Quraisy. Menikah dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah mantan budaknya Siti Khadijah. Siti Khadijah itu istri Rasulullah SAW. Jadi Khadijah itu kan kaya raya, janda yang kaya raya, punya budak, namanya Zaid bin Harithah. Ketika menikah dengan Rasulullah SAW, maka budak ini diberikan kepada suaminya, yaitu Rasulullah SAW. Kalau namanya budak itu kan ya jadi milik kayak barang. Karena saking baiknya Rasulullah, budak itu dimerdekakan. Nah, ketika dimerdekakan diangkat jadi anaknya Nabi Muhammad SAW, karena beliau tidak punya anak laki-laki yang hidup sampai besar. Anak beliau itu ada tujuh anak Rasulullah itu ada tujuh, ya. Yang satu namanya Qasim, yang paling besar namanya Al-Qasim. Beliau disebut dengan Abul Qasim, yaitu bapaknya Qasim. Ini meninggal dunia waktu kecil, laki-laki Pak. Kemudian yang kedua namanya Abdullah. Abdullah ini lahir ketika sudah diangkat jadi nabi. Kalau Qasim tadi belum jadi nabi, punya anak dari Khadijah. Abdullah lahir setelah 40 tahun. Maksudnya setelah Nabi Muhammad SAW umur 40 tahun diangkat jadi nabi. Kemudian karena ini lahir anak laki-laki yang lahir pertama kali dalam Islam, maka disebut dengan Tahir atau Thayyib. Nama lainnya alias Abdullah itu alias Tahir atau alias Thayyib, yaitu suci. Karena anak pertama Rasulullah SAW ketika sudah diangkat jadi nabi. Kalau Qasim itu anak pada zaman jahiliyah. Kalau Tahir atau Thayyib yang nama aslinya Abdullah itu anak ketika sudah jadi nabi. Itu nomor dua, meninggal juga. Kemudian punya anak yang ketiga namanya Ibrahim. Ibrahim ini bukan dari Khadijah, tetapi dari Maryam. Dari Maryam Qibtiyah, seorang budak yang dihadiahkan Raja Mesir kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian digauli, punya anak namanya Ibrahim. Meninggal dunia juga pada waktu kecil ketika gerhana matahari total. Ya, itulah sholat gerhana satu-satunya sholat gerhana pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan beliau sholat gerhana matahari itu ketika pulang dari menguburkan anaknya Ibrahim. Pulang dari kuburan sampai rumah terjadi gerhana matahari. Kemudian beliau menyuruh sahabat lainnya untuk sholat gerhana matahari. Itu ketika Ibrahim meninggal dunia. Ibrahim bin Muhammad SAW. Maka dalam khutbah gerhana itu beliau mengatakan gerhana matahari ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak ada hubungannya dengan kematian Ibrahim. Tidak ada hubungannya dengan kematian seseorang. Karena orang jahiliyah menganggap gerhana ini akibat matinya seorang tokoh atau lahirnya seorang tokoh. Itu khurafat, mistik, makanya enggak ada. Ini semata-mata karena kekuasaan Allah SWT. Itu aja ya. Jadi nomor 3 Ibrahim. Ini mati semuanya Pak. Kemudian punya anak perempuan 4. Ya. Yang paling besar namanya Zainab. Ya, Zainab punya anak namanya Umamah. Yang sering dibawa, anak cucunya yang perempuan ini sering dibawa ke masjid Rasulullah SAW. Yang anak berikutnya namanya Ummi Kulsum, ya, dan Ruqayyah. Dua-duanya dinikahi oleh Utsman bin Affan. Setelah salah satunya meninggal dunia, belum menikah lagi. Makanya Utsman bin Affan disebut dengan Dzunuraini. Dzunuraini itu orang yang mempunyai 2 cahaya. Maksudnya 2 putrinya Rasulullah SAW. Kemudian anak yang terakhir namanya Fatimah.
Fatimah benar ya. Fatimah ini menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi anaknya ada 7, yang 6 dari Khadijah, yang 1 dari Maryam Al-Qibtiyah, yang 3 laki-laki, semuanya meninggal dunia waktu kecil, yang 4 perempuan. Meninggal juga, tapi ketika sudah besar, yang punya keturunan laki-laki, hanyalah Fatimah. Itu punya keturunan cucu laki-lakinya Rasulullah, itu Hasan dan Husain. Hadirin rahimakumullah, karena tidak punya anak laki-laki itulah kemudian ya beliau kemudian mengangkat anak Zaid bin Harithah itu. Yang tadinya budak dimerdekakan jadikan anak angkat. Maka ditegur oleh Rasulullah, ini sudah enggak boleh jadi anak angkat. Untuk menghapus kebiasaan jahiliyah mengangkat anak itu, maka turunlah surat Al-Ahzab ayat 38. Tidak layak seorang nabi untuk merasa berat ketika Allah sudah memutuskan tidak boleh menjadikan anak angkat. Bahkan beliau disuruh menikahi mantan istri anak angkatnya. Jadi untuk menguatkan itu, bahwa anak angkat ini enggak ada hubungannya dengan bapak angkatnya, maka Zaid bin Harithah yang tadinya anak angkat ini menikah dengan Zainab binti Jahsy, kemudian diceraikan, cerai karena masalah status. Ini Zainab ini orang bangsawan Quraisy, Zaid ini mantan budak, enggak level, enggak kufu, akhirnya enggak lama menikah dicerai. Ya, itu disebutkan di dalam surat Ahzab. Setelah dicerai, kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW yang menyuruh Allah, makanya Allah langsung menikahi. Ini uniknya yang langsung menjadi wali adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Zainab itu bangga, ya, membanggakan diri, bukan banggakan diri ya, bangga dengan statusnya ini. Kadang-kadang kalau sudah ketemu dengan madu-madunya itu, nah, kalian itu dinikahkan oleh bapak kalian, saya dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Falamma qadha Zaidun minha wa tara zawwajnaka. Ketika Zaid sudah menceraikannya, kami nikahkan. Ya, nikahkan Zainab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sejarah tidak ada ijab dan qabul. Pokoknya dicerai, setelah dicerai kemudian Zaid diberitahu oleh Rasulullah SAW, coba itu panggil mantan istrinya, suruh bertemu dengan Rasulullah karena sudah menjadi istrinya. Jadi langsung jadi istrinya, maka dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah turun ayat ini. Jadi ini Pak ya, sebenarnya Rasulullah itu secara manusiawi itu berat, karena apa? Dia akan dituduh oleh masyarakat jahiliyah sekitarnya yang sudah menganggap anak angkat itu anak sendiri. Dia akan dituduh, kok ada ya bapak menikahi menantunya sendiri. Malu enggak kira-kira Pak kalau masyarakat mengatakan, oh bapak fulan menikahi menantunya sendiri? Oh, aib, suatu hal yang memalukan. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau secara manusiawi malu dong. Maksud saya menikahi menantunya. Karena untuk dijadikan contoh pertama kali penghapusan anak angkat, maka beliau sendiri yang melakukan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak ceritanya. Maka turunlah surat Ahzab ayat 38 ini. Sunnatullah. Aslinya saya itu ingin nerangkan sunnatullah. Cuma karena mukadimahnya seperti itu, ya kita terangkan dulu. Tambahan ilmu insyaallah ya. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Itulah hukum-hukum Allah yang sudah ditetapkan pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Wahai Muhammad, kami ini tetapkan hukum ini sebagaimana kami menetapkan pada nabi-nabi sebelum kamu. Enggak usah khawatir. Dan sunatullah Pak, hukum alam.
Kalau jadi nabi itu ya harus mengikuti perintah Allah, tidak boleh berat. Contoh lain makna sunnah itu ya, di dalam surat Ali Imran 137. Ali Imran 137, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ali Imran 137. Telah berlalu sunnah-sunnah sebelum kalian, maka berjalanlah di muka bumi dan lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Maksudnya apa, Pak? Ini juga ada ceritanya, Pak. Ceritanya apa? Perang Uhud. Perang Uhud itu umat Islam pertama kali menang. Kemudian ronde kedua kalah. Kalahnya kenapa? Karena ada pasukan, yaitu pasukan panah yang tidak mau taat sama komandannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah kemudian menyinggungnya, itulah akibat enggak taat sama komandan, tidak bersatu. Minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Ada sebagian sahabat yang waktu itu cinta sama dunia, terpengaruh dengan ghanimah, termasuk dengan dunia. Ketika perang sudah terpengaruh dengan dunia, menyebabkan kalah sehingga tidak taat kepada komandan, kepada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pasukan Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir, pasukan kudanya menyerang dari belakang karena pasukan panah yang jumlahnya 50 itu turun semuanya. Inilah sunnatullah, ketentuan Allah. Kalau ada pasukan yang tidak taat sama komandannya, itu akan membuat seluruh pasukan akan kalah. Itu maksudnya. Jadi sunnatullah, sunnah yaitu hukum alam. Satu lagi, Pak, contoh surat Al-Isra ayat 77. Sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Ini lebih jelas lagi, Pak, surat Al-Isra ayat 77. Sunnah-sunnah atau ketetapan Allah, hukum alam untuk orang-orang sebelum kalian, wahai nabi, yaitu para nabi sebelumnya, jika mereka diusir oleh kaumnya, maka kaumnya itu tidak akan lama hidup. Wa in kadu laistafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila. Itu ayat 76. Hampir-hampir orang kafir Quraisy ini akan mengusirmu dari Mekah. Itu diusir benar, Pak. Yaitu akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Lah kalau sudah mengusir nabinya, mengusir rasulnya, mengusir ulamanya, begitu istilahnya kalau zaman sekarang, maka mereka tidak akan lama lagi berkuasa. Mereka tidak akan lama lagi hidup di bumi ini. Kita bicara masalah Quraisy, Pak, ya. Nah, ketika orang-orang Quraisy sudah mengusir Nabi Muhammad SAW dari Mekah, maka setelah 2 tahun dari pengusiran itu, maka terjadilah perang Badar. Perang Badar itu jenderal-jenderal yang jumlahnya 70, ya, pimpinan Quraisy itu mati semuanya dalam perang Badar. Kemudian yang 70 lagi ditangkap, ditawan oleh tentara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sunnatullah, hukum alam yang Allah tetapkan kepada para nabinya. Wahai nabi, kalau kamu diusir, pasti yang mengusir itu akan hancur cepat atau lambat. Itu namanya sunnatullah. Itu contoh kata sunnah di dalam Al-Quran ada 3 dan maknanya adalah hukum alam atau hukum Allah yang Allah tetapkan dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan umat beragama juga. Kita umpamanya, Pak, ya, kalau ingin memperluas umat Islam itu, kalau sungguh-sungguh di dalam mengamalkan Islam, maka Allah akan menolongnya.
Kalau umat Islam meninggalkan agamanya, ya, membiarkan orang murtad, kemudian umat Islam tidak dihidupkan, masjid-masjid kosong, ya, maka umat Islam tidak akan ditolong oleh Allah. Itu sunnatullah. Maka kalau kepengen umat Islam menang dalam semua lini kehidupan, termasuk lini politik, lini ekonomi, ya, lini kehidupan yang sosial budaya, maka harus kembali kepada agamanya. Itu sudah sunnatullah, Pak. Kalau masjid An-Ni'mah ini, sholat subuhnya seperti sholat Jumat, ya, insya Allah umat Islam menang. Begitu juga Palestina. Palestina itu disindir oleh beberapa orang kalau sholat subuh di Baitul Maqdis sama dengan sholat Jumat, itu Palestina akan menang. Jadi masalahnya kenapa umat Islam di berbagai belahan dunia ini kalah, ditindas, dikucilkan, diintimidasi, karena memang kesalahan umat Islam sendiri. Tidak kembali kepada ajaran Islam. Itu sunnatullah. Kalau boleh kita katakan itu sunnatullah, itu ketetapan hukum Allah kepada umat Islam. Kayak tadi, dapat ngambilnya dari mana? Dari tadi perang Uhud, karena nggak taat sama Rasulnya kalah. Kalau taat sama Rasulnya menang. Kita juga begitu, umat Islam kalau taat sama Rasulnya menang. Kalau tidak taat sama Rasulnya tidak menang. Termasuk ekonomi umat Islam. Kenapa ekonomi umat Islam tidak maju? Karena banyak umat Islam yang tidak jujur. Ya kan, kalau kita ke pasar-pasar tradisional itu banyak yang kemudian tidak jujur, meninggikan harganya berlipat-lipat, ya, kemudian memanipulasi barang, timbangan, ya, sejak zaman Nabi Syuaib, ya, timbangan, mengurangi timbangan itu sudah penyakit manusia, termasuk penyakit sebagian umat Islam. Mengurangi timbangan bukan sekedar di pasar, Pak. Mengurangi timbangan itu maksudnya juga di kantor-kantor. Ya, mengurangi timbangan maksudnya korupsi, ya, membuat proyek fiktif, ya. Itu menyebabkan umat Islam nggak maju karena tidak jujur dalam berdagang, tidak jujur dalam jual beli, tidak jujur dalam transaksi, tidak jujur jadi pegawai, tidak amanat dengan jabatannya, ya mana mungkin menang. Itu masalahnya. Jadi sunnatullah yang kita bahas ini sebenarnya ingin memahami sunnah itu apa secara bahasa, tapi dibawa kemana-mana. Maksudnya kita terangkan ke masalah-masalah lain supaya kita paham bahwa oh ternyata begitu ya masalah umat Islam itu. Ya, karena tidak mengikuti sunnatullah. Itu makna yang pertama, Pak, sunnah secara bahasa dalam Al-Quran. Makna kedua, sunnah itu adalah kebiasaan. Kebiasaan. Terus nanti dihafal, Pak, ya. Mungkin 3 bulan lagi akan saya tanya. Karena saya cari di video nggak ada, Pak. Semuanya ada, termasuk kajian Ba'dal Maghrib ada. Kajian Ahad kelima nggak ada. Sudah cari berkali ini mana ya, tanggal 29 Agustus nggak ada. Makanya bingung juga saya sampai mana ini. Dan saya tanya sama jamaah juga nggak hafal pelajaran yang lalu, ya sudah kita terangkan lagi. Kalau nanti di video nggak ada, saya ulangi 3 bulan lagi. Jadi sunnah yang pertama mananya apa, Pak? Sunnah yang pertama mananya apa? Hukum alam atau hukum yang Allah tetapkan dalam kehidupan, termasuk yang Allah tetapkan kepada para nabi. Itu satu, Pak. Nanti dalilnya apa? Tidak perlu dihafal ayatnya, cuma boleh dihafal nomor surat dan nomor ayat boleh. Ya. Surat 33 ayat 70, ayat 30. Surat 33 ayat 38. Surat 3 ayat 137 dan surat 17 ayat 77. Ada yang bisa ngulangi, Pak? 3 ayat tadi huruf-hurufnya. Surat
33. Ayat berapa? 3 berapa tadi? 38. Kemudian surat 3 ayat 137. Surat kemudian yang terakhir surat 17 ayat 78. 77 ya, benar 77. Jadi yang pertama 38, yang kedua 137, yang ketiga 77. Ini namanya mirip-mirip nih. Kayak menghafal nomor telepon. Baik, selesai Pak ya. Ini harus dihafal juga ya. Yang kedua, sunnah berarti apa tadi Pak? Kebiasaan. Ya sering diulang. Kalau ngantuk nggak fokus nanti. Kebiasaan. Kebiasaan. Kebiasaan ini bisa baik, bisa buruk. Maka sunnah itu apa? Kebiasaan. Bisa baik, bisa buruk. Lah salah satu contoh kebiasaan yang buruk adalah hadis Jarir bin Abdillah. Hadis Jarir bin Abdillah ini adalah contoh sunnah yang berarti kebiasaan yang buruk. Dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yunqasu min ujurihim syai'a wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha wa la yunqasu min auzarihim syai'a. Artinya barang siapa yang membuat kebiasaan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Jadi sunnah itu ada dua, sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Ya. Ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Ya. Hasanah itu lawannya sayyi'ah. Sunnatan sayyi'ah. Sunnah hasanah itu apa? Hadisnya saya bacakan dulu. Barang siapa yang membuat sunnah hasanah, kebiasaan baik di dalam Islam, maka dia akan dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Contohnya, maksudnya begini Pak, ini bukan bid'ah, berbeda Pak ya, antara bid'ah dengan sunnah. Supaya nggak salah paham. Kalau bid'ah itu membuat sesuatu yang baru, maksudnya membuat suatu ibadah baru dalam Islam yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, tapi diniatkan ibadah, itu bid'ah. Kalau sunnah hasanah, kalau kebiasaan baik dalam Islam adalah sesuatu yang sudah ada dalam Islam, tapi mati, tapi tidak dihidupkan, tapi tidak dikerjakan, kemudian dihidupkan kembali, itu namanya sunnah hasanah. Umpamanya dulu sebelum COVID-19 itu sholat berjamaah, rapat, softnya ada karpetnya. Kemudian karena COVID, maka masjid ditutup, ya, enggak ada sholat jamaah. Seandainya ada sholat jamaah, gulung karpet, kemudian berjarak, ya, pakai masker. Setelah COVID mulai landai, alhamdulillah, maka dihidupkan kembali sunnah itu, gitu. Dihidupkan kembali sunnah hasanah itu, yaitu apa? Yaitu merapatkan soft pakai karpet. Ya. Kemudian lepas maskernya belum. Kapan ini kira-kira? Januari insya Allah atau gimana? Mudah-mudahan ya, setelah bertahap. Ya. Menghidupkan kembali sunnah sholat itu nggak pakai masker. Ya. Sunnah sholat itu merapatkan soft. Itu menghidupkan kembali sunnah yang mati. Itu maksudnya apa? Masjid dibuka kembali sholat jamaah. Itu barang siapa yang menghidupkan kembali sunnah yang mati, maka Allah akan
memberikan dia pahala dan pahala orang yang mengikuti sunnah yang dihidupkan tadi. Itu contoh sholat jamaah, kemudian sholat sop rapat dan pakai karpet, nggak pakai masker, itu sunnah yang kita hidupkan. Contoh lagi apa? Kajian habis subuh, ba'dal maghrib, ba'da subuh. Ada lagi enggak? Ba'dal maghrib, ba'da subuh ada enggak lagi? Ba'dal zuhur ada enggak? Zuhur sudah mulai. Sudah mulai. Kulutum ba'da zuhur sudah dimulai. Ini sunnah, Pak. Walaupun sunnahnya beda. Kalau menerapkan sop kan ada contohnya. Tapi kalau kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah zuhur, tidak ada contohnya persis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ada perintah untuk menyebarkan ilmu. Jadi harus dibedakan, Pak. Ini penting, Pak. Kadang-kadang orang-orang itu sebagian makplek, bukan makplek, Pak. Dalam Islam itu ada yang makplek, ada yang modifikasi. Karena adanya ATM, amati, tiru dan modifikasi. Benar, Pak ya? ATM itu amati, tiru dan modifikasi. Tapi ada yang berpendapat ATM itu amati, tiru dan makplek. Makplek itu gimana? Tiru apa adanya, jangan ditambah, jangan dikurangi. Nah, di dalam Islam ada madhab ATM 2 ini. Ada yang bermadhab amati, tiru, makplek. Amati perintah Rasulullah, perbuatan Rasulullah, tiru, makplek seperti Rasulullah persis. Dan itu sangat sulit untuk niru Rasulullah makplek. Ini penting, nanti kita bahas pada sunnah secara istilah, namanya belum nyampe hari ini, 3 bulan lagi lah ya. Makanya ada yang makplek seperti Rasulullah SAW, dari sandalnya kayak Rasulullah, jubahnya kayak Rasulullah, ya kemudian makannya juga kayak Rasulullah, makannya cuma kurma, nggak pernah makan nasi, ya. Dan megang makanannya pakai 3 jari, nggak mau pakai sendok, karena sendok tidak ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya meniru Rasulullah ATM makplek tadi, apa adanya. Ya. Jadi apa yang dikerjakan Rasul ditiru semuanya, termasuk masjidnya. Itu makplek juga. Nggak ada pada zaman Rasulullah kayak masjid An-Ni'mah gini, nggak ada. Ya, dilapisi dengan emas tiruan ini, nggak ada. Kemudian di tingkat, Masya Allah, itu kubahnya itu ada tulisannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karpetnya bagus seperti ini, nggak ada pada zaman Rasulullah. Itu bagi madhab makplek, Pak ya. Jadi mereka itu, ya masjidnya tiangnya pakai pohon kurma. Itu yang pohon kurma yang ditanami itu dipakai untuk tiang. Atapnya nggak pakai semen, Pak, pakai daun kurma. Kemudian lantainya pakai tanah. Itu madhab makplek. Susah kan? Diterapkan di zaman sekarang susah. Tapi ada yang kayak gitu, Pak. Di Jawa Timur itu ada seorang kiai, ya menganggap dirinya kiai, padahal bukan kiai menurut saya. Itu karena memahami sunnah itu makplek kayak gitu, dia sholatnya nggak pernah mau di masjid yang ada karpet warna merah. Ya. Itu sholatnya di mana? Sholatnya nyari tanah, di aspal juga nggak mau, katanya nggak ada pada zaman Rasulullah aspal. Ya. Sholat nyari tanah, Pak, tanah liat gitu. Di sini ada tanah nggak yang terbuka? Nggak ada ya. Ini sebelah sono itu sholatnya ke sono. Di atas rumput juga nggak ada, yang Rasulullah nggak ada rumput, Pak, padang pasir. Kemudian pakai sandal sholatnya, nggak mau sholat lepas sandal. Karena Rasulullah SAW itu kalau sholat pakai sandal, dia sholatnya pakai sandal. Nah, gitu. Cuma sayangnya dia nggak konsisten.
Pertama, sandalnya sandal jepit merek Swallow. Tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dia nggak konsisten. Kemudian tanahnya bukan pasir tapi tanah liat. Ya, tanah Indonesia beda dengan tanah Arab. Kedua, kopiahnya pakai kopiah Nusantara hitam. Bajunya baju koko buatan Cina. Tidak ada pada zaman Rasulullah baju koko. Nah, jadi dia nggak konsisten. Makanya kalau kita memahami sunnah itu maplek, bingung sendiri. Makanya cuma kurma pakai tiga jari. Ya, rumahnya mestinya kalau konsisten seperti rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan rumahnya nempel ke masjid. Bukan masjid aneh mah, masjid Nabawi. Gimana caranya ngikutin? Nah, bingung sendiri kan? Nah, itu memahami sunnah salah. Ya, sunnah itu bukan seperti itu. Makanya nanti kita bahas lah. Belum sampai bulan depan atau 3 bulan yang akan datang, insya Allah. Nah, itu rinciannya. Tapi saya kami mengingatkan bahwa sunnah yang kita maksud di sini adalah kultum ba'dal maghrib, kultum ba'da subuh. Kultum ba'da zuhur tidak ada maplek pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita modifikasi ya. Jadi boleh memodifikasi. Ini bahasanya agak vulgar ya. Boleh memodifikasi ya ajaran-ajaran Islam yang dilakukan oleh Rasulullah pada zaman dahulu ke zaman sekarang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Contohnya kultum. Tidak ada pada zaman Rasulullah itu kultum, nggak ada. Cuma kalau ceramah ada. Ceramah kapan saja. Beliau kalau habis sholat kadang-kadang ceramah. Tidak mesti pakai meja. Ya, kemudian nggak pakai mic. Ya, apalagi disyuting dengan 2 kamera. Nggak ada. Tapi kita adakan. Itu namanya sunnah hasanah. Kebiasaan baru yang baik. Yang pada zaman Rasulullah tidak ada, kita adakan karena kita modifikasi. Masih sesuai dengan jalur, masih di dalam koridor syariah Islam. Mana dalilnya? Di sini ada, nanti pada halaman-halaman terakhir, mungkin setelah 3 tahun yang kita sampaikan. Cuma salah satu hadisnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati. Sungguh Allah akan mencerahkan wajah orang yang mendengar hadisku, mendengar perkataanku. Jadi supaya wajah kita cerah, kita harus biasakan mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawa'aha dipahami hadis itu, fahafidhoha dihafal. Karena waktu itu belum ada kebiasaan menulis, para sahabat itu menghafal. Fawa'aha fahafidhoha wa balaghoha, didengar, dipahami, dihafal, disampaikan. Nah ini Pak, hadisnya panjang, cuma saya singkat sampai sini. Maksudnya bahwa kita ini termasuk semuanya kita mendengar hadis. Tadi hadisnya kita sampaikan, kemudian kita memahaminya, ada sebagian yang menghafalnya, ada sebagian yang menyampaikan. Termasuk saya yang menyampaikan kepada Bapak. Orang-orang seperti ini akan dicerahkan wajahnya pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini Pak sebagai dalil bahwa kita sampaikan hadis itu kapan? Ba'dal maghrib. Kita sampaikan hadis itu ba'da subuh. Kita sampaikan hadis itu ba'da zuhur. Balighu anni walau ayah. Itu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ya, sampaikan dari saya walaupun 1 ayat walaupun 1 hadis. Oleh karena itu boleh kita membaca hadis ba'da setiap sholat. Maka saya usulkan kalau kepengen kita dapat pahala lebih banyak lagi Pak, ba'da subuh
ada kultum, ba'da zuhur tadi ya. Ba'da ada kultum, ba'da asar ada kultum, ba'da maghrib ada kultum, ba'da isya ada kultum. Kebanyakan kultum Ustaz, bukan kultum ya. Kalau yang ini baca hadis, boleh Riyadhus Shalihin, boleh Bulughul Maram, boleh Arba'in An-Nawawiyah. Yang baca tidak perlu ngundang ustaz dari jauh, cukup imam rawatib. Ya, saya bacakan para hadirin satu hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu namanya. Jadi minimal kita bersalawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendengar hadis sudah diterjemahkan, artinya sudah selesai. Hanya 1 menit atau 2 menit tidak mengganggu. Itu tidak ada pada zaman Rasulullah, tapi kita hidupkan ya, karena itu melaksanakan perintah Rasulullah untuk menyampaikan hadis. Saya kira itu Pak ya. Jadi itu namanya memodifikasi perintah Allah dan Rasulnya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, itu maksudnya. Jadi kultum ini termasuk sunnah yang kita hidupkan, karena mengajari taklim, mengajari ayat, menyampaikan hadis. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Dialah yang mengutus rasul yang membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada masyarakat, yang membersihkan hati mereka dan mengajarkan kitab dan sunnah. Jadi semuanya perintah Allah dan Rasulnya cuman disesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu namanya sunnah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah, termasuk sunnah yang dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman, maka dia dapat pahala. Dan pahala orang yang mengikutinya. Umpamanya tadi saya usulkan, karena belum ada Masjid An-Nikmah, kalau bisa dibacakan setiap habis sholat 1 hadis ya. Kemudian DKM memutuskan ya dibacakan 1 hadis dari Arba'in Nawawiyah dulu, baru nanti Riyadhus Shalihin, baru apa. Dan itu kalau dijalankan, yang pertama kali buat ide itu dapat pahala. Saya umpamanya punya ide, maka setiap masjid saya mengusulkan apa saya pun diusulkan aja. Mengusulkan kan nggak berat. Tapi kalau dilaksanakan, yang dapat pahala pertama kali siapa Pak? Yang mengusulkan, yang punya ide. Ide itu mahal harganya Pak. Pahalanya paling banyak. Baru yang melaksanakan dapat pahala kedua. Baru yang mengikutinya dapat pahala yang ketiga. Baru masjid-masjid lain yang mengikutinya. Nanti kalau masjid samping ini, Masjid Al-Qalam ikut-ikutan juga, berarti pahalanya mereka dapat. Dan yang punya ide pertama kali itu dapat juga. Istilahnya kayak apa? Kalau kita menemukan sebuah penemuan, kemudian ya maksudnya apa namanya itu, karya ilmiah, kemudian dibakukan, di mana? Dipatenkan. Nah, kayak gitu. Itu ide Pak. Diikuti orang banyak, maka pahalanya ya itu banyak. Nah, gitu Pak. Dulu pernah saya sampaikan di sini, kalau nggak salah kultum ba'da zuhur itu belum ada dulu di kantor-kantor Jakarta. Di Jakarta itu ada kantor-kantor, belum ada kultum ba'da zuhur itu. Kemudian salah satu lembaga dakwah itu kemudian di Jakarta membuat ide pertama kali kultum tahun berapa? 80-an atau 70-an, saya nggak lupa. Itu di masjid, dia punya masjid, ada kultum 20 menit di masjid itu. Jakarta masih sepi, belum ada kajian, belum ada kerohanian dan seterusnya. Dia pertama kali kultum ba'da zuhur 20 menit. Setelah itu yang samping-sampingnya ikut sampai sekarang. Hampir semua kantor-kantor di Jakarta, baik swasta, baik yang pemerintah, itu mengadakan kultum ba'da zuhur, bukan hanya 20 menit tapi sampai jam 1. Subhanallah. Jadi pahala yang paling besar siapa? Yang membiasakan pertama kali. Termasuk buletin dulu. Buletin Jumat itu belum ada dulu ya, belum ada. Kemudian beredarlah buletin yang 1 lembar itu Pak, beredar seluruh masjid. Padahal dulu hanya 1 orang yang buat ide.
Sekarang buletin sudah mulai surut karena sudah ada WA. Di sini nggak ada buletin ya, karena sudah nggak efektif. Ya, mungkin pakai WA lebih efektif. Nah, termasuk yang buat WA ini kalau muslim itu pahalanya besar. Sayangnya yang membuat bukan orang Islam. Ya, termasuk Telegram, termasuk Facebook, termasuk itu kalau muslim ya itu pahalanya besar. Itu Pak. Termasuk siapa sih yang pertama kali menyoteng kajian-kajian yang saya lihat sampai subscribernya sampai 4, berapa ribu ya di Anikmah ini, berarti yang pertama punya ide disyuting. Setiap kajian dulu nggak ada, perasaan saya waktu masjid lama Anikmah nggak ada, ya kan? Masjid Peralihan nggak ada, baru di masjid ini pun dulunya nggak pakai ini Pak, langsung dari atas. Sejak kapan ya pakai syutingan 2 ini ya? Baru kemarin kalau nggak salah setelah COVID-19 ini. Nah, berarti yang punya ide punya syuting, besok tambah 1 lagi Pak, sini Pak. Lama-lama jadi TV kayak ya studio. Nah, yang punya ide pertama kali itu dapat pahala, dan pahala orang yang mengikutinya, kan itu sunnah hasanah. Adapun sunnah sayyi'ah secara cepat sebaliknya. Pertama kali yang membuat dangdutan di Indonesia siapa itu? Sejarah dangdut di Indonesia ada yang tahu nggak Pak? Dangdut yang dulu kan ada dangdut Islam, ada dangdut yang sekarang bukan Islam lagi, dangdutan jahiliyah. Ya nyanyi perempuan nggak pakai baju, itu yang jahiliyah. Itu pertama kali dapat dosa, dan dosa orang yang mengikutinya. Dulu pernikahan, setahu saya, zaman saya dulu pernikahan di kampung itu nanggap wayang kulit. Wayang kulit itu yang pertama kali mengadakan Wali Songo kalau nggak salah. Ya, maka ada Petro, Bagong, Semar, itu sebenarnya nama-nama Islam itu. Nanti kita bahas di waktu lain lah. Ya. Kemudian berubah, nanggapi wayang kulit, akhirnya berubah menjadi wayang beneran, orang beneran. Yaitu ada namanya musik organ tunggal, yang satu lagi itu Pak. Ada organ tunggal, terus apalah itu yang. Jadi kadang-kadang orang menikah itu mengundang bidua biduanita, ya penyanyi perempuan. Nah, sekarang pun itu kan untuk kasus orang kampung, ya, orang kampung begitu, rumahnya sempit, panggungnya besar banget, di situ orang dangdutan ditonton orang banyak, bahkan anak kecil juga ikut nonton. Sekarang Pak, kalau orang elit nyewa di gedung, ya mudah-mudahan kita nggak begitu Pak, nyewa di gedung, kemudian di situ nanggap musik, maksudnya buat panggung, nyewa tim musik, konser dari mana, bukan konser musik, tim band. Sehingga kita masuk ke gedung itu, di situ ada orang nyanyi. Itu barang siapa yang memulai pertama kali dan diikuti orang-orang sesudahnya, maka dia dapat dosa, dan dosa orang yang mengikuti namanya sunnah secara bahasa, yaitu sunnah sayyi'ah dan sunnah hasanah. Saya kira sampai situ dulu Pak. Kita baru membahas sunnah secara apa Pak? Secara bahasa. Secara istilahnya belum, ada 5 ya. Secara bahasa maknanya ada berapa Pak tadi Pak? 2. Yang satu hukum alam. Yang kedua kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Kita bacakan satu hadis, yaitu hadis Jarir bin Abdillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini terus teringat hingga 3 bulan yang akan datang. Ya. Sekarang kita buka tanya jawab ya, sampai suruk. Ya, insyaallah. Silakan jamaah yang ingin bertanya. Silakan Pak kalau ada yang nambah atau bertanya. Jadi ada aturan main ya, kalau tidak ada pertanyaan berarti kajiannya belum ditutup. Ya bagus Pak. Ya biar kebiasaan tanya jawab itu bagus sebenarnya, dialog ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja Ustadz.
di masyarakat, atau kadang-kadang ini kita suka dengar, apalagi ketika menjelang hari Kamis, malam Jumat, sunnah Rasul, maljum. Jadi ini seolah-olah jadi bahan apa ya, konotasinya kayak negatif gitu loh. Maljum, ayo sunnah Rasul, pulang cepat, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang juga ini jadi konotatifnya negatif, juga bahan olok-olokan gitu ya. Saya juga sering dengar juga di kantor-kantor ketika itu ada karyawan yang pulang cepat tuh hari Kamis. Oh iya mau maljum ya. Ini konotatifnya luar biasa ya. Tolong apakah ini hoax hadisnya atau apa? Jadi mohon pencerahannya Pak Ustadz, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kurang jelas, cuma yang saya pahami malam Jumat itu ada kebiasaan di antara kita hajum tadi apa? Ya, malam Jumat itu majum itu, maljum. Oh, Jumat itu ada kebiasaan, maksudnya ya berhubungan suami istri gitu ya. Ya, apakah ada sunahnya gitu? Ya ini masalahnya. Ini kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Ada hadisnya enggak, Pak? Kita itu kadang-kadang memviralkan sesuatu tapi enggak tahu hadisnya. Ada enggak, Pak? Ada yang tahu enggak? Hadisnya apa? Artinya aja apa, Pak? Arti hadisnya yang Bapak pernah dengar. Tidak ada yang pernah dengar sekalipun di sini? Enggak ada. Saya sendiri juga enggak tahu. Setahu saya ada satu hadis, tapi maknanya enggak secara langsung. Dan saya baca perkataan para ulama di situ. Apa hadisnya? Hadisnya tentang keutamaan mandi pada hari Jumat. Manihtasala wa ghassala, itu ada kata. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan memandikan, ya, kemudian datang ke masjid di shop pertama, dekat dengan imam, sholat qobliyah atau sholat intidhar, menunggu imam, menunggu khotib, ya, kemudian dia mendengar khutbah, maka dia seakan-akan korban dengan unta, kemudian kloter kedua korban dengan sapi, kemudian korban dengan kambing, korban dengan ayam, dan korban dengan telur bagi yang paling terakhir. Setelah itu malaikat akan menutup catatannya. Dari mana diambil kesimpulannya? Dari hadis manihtasala wa ghassala. Barang siapa yang mandi dan memandikan. Nah, sebagian orang mengatakan maksudnya dianya mandi dan memandikan istrinya, membuat istrinya jadi mandi junub. Itu di antara keterangan para ulama. Artinya hari Jumat itu sunnahnya mandi besar, sunnah. Yani menurut pendapat yang benar, mandi Jumat itu tidak wajib, tapi sunnah muakkadah. Tidak mandi pun tidak apa-apa. Tetapi ketika ada kata ghassala, mandi besar, berarti disunahkan. Nah, di situ makna di dalamnya adalah mandi dan memandikan keluarganya, yaitu istrinya. Artinya disunahkan mandi junub pada malam Jumat. Nah itu Pak, itu mandi junub pada disunahkan sekaligus mandi besar untuk Jumat. Oleh karena itu keluarlah satu kesimpulan, kalau orang junub pada malam Jumat, maka ketika pagi hari bangun boleh menggunakan dua niat dalam satu perbuatan, yaitu meniatnya mandi junub sekaligus mandi untuk hari Jumat, sekaligus kalau itu untuk pegawai, ya dia nggak akan mandi di kantor, kan mandi dari rumah, saya mandi junub sekaligus mandi untuk Jumatan nanti di kantor. Jadi satu perbuatan dapat dua pahala, yang satu wajib, yang satu sunnah. Itu yang saya tahu Pak, hadis tentang berhubungan suami istri pada malam Jumat. Bukan berhubungan istrinya, tapi Jumatannya itu loh yang ditekankan gitu.
Jadi tidak harus Pak, ya boleh malam Selasa juga boleh, malam Rabu juga boleh, enggak masalah. Ya, tidak harus malam Jumat. Ini karena masyarakat kita itu terbelenggu dengan belenggu yang mereka buat sendiri. Bukan hanya malam, pagi pun boleh, siang pun boleh. Itu tergantung pada ilmu yang berkembang. Ya, maslahatnya apa? Dia kosongnya pagi, kosongnya malam Selasa, kosongnya. Lah Jumat itu ngantor. Makanya para hadirin rahimakumullah, itu tidak harus seperti itu ajaran Islam. Tadi kembali lagi makplak lagi. Makplak ini nyusahkan diri sendiri. Kalau kita liburnya Ahad ya malam Ahad, jangan malam Jumat nanti ngantuk di jalan. Itu Pak, gitu Pak ya. Jadi agama Islam tidak mengharuskan kita untuk berhubungan malam Jumat, tapi boleh di malam-malam lain, bahkan boleh di waktu lain selama itu longgar dan kesepakatan bersama. Tidak mesti itu. Yang kita tekankan mandi sunnahnya ketika hari Jumat itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu mewakili pertanyaan supaya katanya cepat selesai. Ini saya tanya ini dulu ada sunnah, Mas ada satu lagi Pak, mau tanya boleh Pak? Ya boleh, satu lagi. Terakhir ya. Ini Bapak ini kalau nggak salah malam Ahad kemarin nanya ya, Pak siapa? Pak Budi. Enggak, Budi. malam. Ya ini harus diberi hadiah ini karena nanya 2 kali kan, malam Ahad. Malam Ahad. Bukan malam Jumat Pak ya, malam Ahad sama Ahad. Malam Ahad yang minggu yang lalu, Pak. Ya minggu yang lalu, benar minggu yang lalu ya. Silakan Pak Budi. Baik, ya. Pak. Nanti saya beri hadiah buku Pak. Sunnah. Saya beri hadiah buku nanti. Saya sudah dapat berapa kali dari Bapak buku, tapi boleh kalau dikasih lagi. Terima kasih. Ya. Tadi bicara sunnah secara bahasa. Secara bahasa tadi kalau disimpulkan kan sunnah bukan disimpulkan. Ada hasanah, ada sayyi'ah. Hasanah itu kebiasaan baik yang dibiasakan. Nah, saya terutama ingin menanyakan yang sayyi'ah, yang buruk. Bagaimana seharusnya terhadap yang sunnah sayyi'ah, sikap kita ketika kita menemukan itu? Ya terhadap yang sayyi'ah itu sudah jelas buruk. Mungkin kita ikut supaya tidak terjadi atau bagaimana. Nah, itu caranya bagaimana. Nah, tapi kalau yang untuk hasanah juga saya ingin menanyakan, kita karena itu hal yang baik tentunya, tadi Bapak bilang sebaiknya dipelajari, didengarkan, dipahami, dan disampaikan. Nah, sudah berusaha seperti itu, tapi kelemahannya biasanya Pak, kita tahu hadisnya, kita tahu ayatnya, tapi kan kita tidak pernah menghafal, tapi tetap baligul wal ayah. Kita sampaikan ya, baik dalam forum diskusi biasa atau diskusi. Jadi kita tahu bahwa itu hasanah, maka kita ikut berkontribusi meningkatkan, menyampaikan misi dakwah. Walaupun hadisnya tahu, isinya tahu, tapi tidak utuh. Ya, tidak utuh. Itu yang pertama, mohon pencerahan. Yang kedua mengenai sayyi'ah, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap sunnah sayyi'ah yang memang buruk. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jawaban singkatnya, karena sudah jam 6:10, singkatnya adalah bahwa kalau ada sunnah sayyi'ah, pertama kita jangan mengerjakan, kita anjurkan kepada keluarga kita supaya jangan membiasakan itu, walaupun masyarakat sudah biasa, tapi kita minimal keluarga kita jangan. Ketiga, ya kita nasihatin orang-orang dekat dengan kita, kamu jangan ikut yang kayak gitulah. Itu jahiliyah, itu yang menggambarkan uang dan sebagainya. Ya, itu aja sama persis dengan kita jadi kita menghindari sunnah sayyi'ah itu sebenarnya kita sedang mendekatkan kepada sunnah hasanah sekaligus. Itu mulai dari diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang dekat dengan kita. Itu aja dulu Pak ya. Jadi harus ya kemudian terus menerus nyari lingkungan yang baik supaya kita enggak terpengaruh. Ya sebelum saya tutup, ini ada sunnah yang dulu sudah dilakukan tapi perlu dihidupkan. Apa itu? Sunnah ba'da kajian, itu kemudian ada makan bersama. Sarapan, sudah ada. Alhamdulillah sudah ada. Mudah-mudahan ke depan itu lebih marak lagi. Ya, sudah ada. Tapi diambil satu tadi bawa pulang atau ada?
Nah, ini bagus Pak, ini contoh ya. Sunnah hasanah tidak ada pada zaman Nabi, tetapi kita modifikasi menjadi sesuatu yang baik. Jadi bukan bid'ah Pak ya. Nanti jangan-jangan ada yang mengatakan bid'ah itu Ustaz, karena sarapan ba'da kuliah subuh tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu salah, nggak begitu caranya. Ini namanya sunnah modifikasi. Memberikan makan itu adalah anjuran. Apalagi kalau memberikan makan sama orang-orang yang mengaji, subhanallah, itu pahalanya berlipat-lipat. Lihatnya dari sana, jangan dilihat dari makpleknya itu. Kalau makpleknya nggak ada. Kalau makpleknya makanannya kurma, itu makplek. Gitu Pak ya. Alhamdulillah berarti kita sudah melaksanakan sunnah kultum ba'da subuh. Kita telah melaksanakan sunnah, yaitu memberikan makan ba'da kuliah subuh juga. Ini sunnah hasanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang yang mempunyai ide pertama kali dan memberikan pahala kepada orang yang melakukan dan mengikutinya tanpa dikurangi pahala tersebut. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita, lebih kurangnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.